Seperti mendapat durian runtuh, mungkin pemikiran itu sempat terlintas dalam benak Ardi Pratama. Orang yang saat ini banyak disebut dalam pemberitaan kasus salah transfer oleh seorang pegawai bank swasta nasional. Saya rasa kita semua pasti bisa memaklumi jika mungkin ada perasaan senang ketika melihat rekening bank tiba-tiba bertambah 51 juta. Oleh karena itu, sekalipun tidak tahu percis asal-usul uang tersebut, tapi karena faktanya sudah ada dalam rekening pribadi, maka dengan polos berpikir bukan salah si pemilik rekening jika yang bersangkutan kemudian langsung memakai uang tersebut. Sebab mana ada sih orang yang menolak rejeki? Saudara, merasa senang karena menerima rejeki atau yang lebih sering kita sebut dengan menerima berkat, saya pikir kita semua pasti pernah mengalami. Akan tetapi, sekalipun demikian, kita tahu bahwa tidak selalu berkat materi mendatangkan hanya rasa senang semata. Sebab tidak jarang pada waktu itulah iman kita harus diuji. Oleh karena itu, saudaraku, satu hal yang rasanya tidak boleh kita semua lupakan, yaitu memastikan sikap hati kita terhadap kedatangan berkat materi tersebut. Sehingga jangan sampai menyesal di kemudian hari karena berkat berubah menjadi bencana. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 ada sebuah kesaksian tentang Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Pada saat itu mereka baru saja mendapat berkat karena berhasil menjual sebidang tanah. Di sana dikisahkan bagaimana berkat tersebut ternyata malah mendatangkan bencana, karena saat menerima berkat itu, hati mereka dikuasai oleh iblis. Alkitab bersaksi tentang kepalsuan dan keserakahan menjangkiti hati Ananias dan Safira. Dan oleh karena sikap hati yang dikuasai dosa itulah, sekalipun di permukaan nampak mereka seperti melakukan yang baik, akan tetapi pada saat itu malah mereka mati karena mendustai Allah. Saudara, pengalaman Ananias dan Safira ini mengajak kita untuk lebih waspada terhadap diri sendiri. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh iblis. Kita harus berhati-hati agar menyadari sejak dini ketika keserakahan mulai menjangkiti hati. Sebab seperti firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Untuk itu, marilah kita jaga hati kita dengan hati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.